Assalamualaikum guys, apa kabar hari ini? Selamat datang di channel YouTube saya. Sebelum kalian menonton videonya, jangan lupa tekan tombol like, share, komen, dan subscribe. Karena subscribe itu gratis guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya atas nama Arif Saran, NIM 1901010806, Prodi Teknik Biologi Universitas Yekandari. Di sini saya akan mewawancarai Bapak terkait media pembelajaran yang digunakan selama pandemi di sekolah Bapak, khususnya mata pelajaran biologi. Bapak sendiri apa kabar? Alhamdulillah baik. Di sini saya izin untuk mewawancarai Bapak. Apakah diizinkan untuk mewawancarai? Ya. Di sini nanti ketika wawancara akan dilakukan perekaman baik video maupun audio. Apakah diizinkan juga Pak? Ya. Kalau seperti itu, saya mulai pertanyaannya ya Pak. Silakan. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, mohon izin Pak, bolehkah perkenalkan diri? Saya Marwa, mengajar sekarang sebenarnya di non formal kesetaraan paket C, Sanggar Kegiatan Belajar milik daerah Tengah, tepatnya di Kecamatan Kantor untuk pusatnya. Tapi untuk area pembelajarannya untuk kesetaraan wilayah Mosang yaitu masyarakatnya ini terkait jurusan mungkin alumni, saya alumni biologi YN Ambon lulusan 2013. Baik, itu datanya. Sudah memperkenalkan diri. Nah, pertanyaan kedua, dalam keadaan yang seperti ini, Pak, kondisi pandemi saat ini, apakah ada pengaruh dalam proses kegiatan belajar mengajar di sekolah Bapak? Ya jelas ya. Dulunya itu kegiatan tatap muka langsung menjelang diterapkannya protokol kesehatan atau pembatasan jarak dan kerumunan itu. Sejak berlakunya aturan itu, sekolah kami atau lembaga kami kebanyakan penyelenggaraan program pembelajarannya secara daring. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah, kemudian pihak sekolah maupun dari Bapak sendiri dalam menyikapi pengaruh pandemi saat ini? Kebijakan pemerintah salah satunya adalah dengan bantuan kuota belajar bagi siswa dan tenaga pengajar yaitu guru. Dengan bantuan kuota internet itu diharapkan pembelajaran tidak terkendala saat ada pembatasan sosial yang telah ditetapkan atau dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Jadi pembelajaran tetap berlangsung tapi dengan jarak jauh atau secara daring seperti itu. Terus dari pihak daerah juga didukung dengan aturan Perda yang sempat diberlakukan kemarin, tapi itu pun sebenarnya melihat situasi dan kondisi yang ada. Dalam hal ini perkembangan secara nasional status kewaspadaan daerah tentang zonasinya, apakah
ia masuk kategori zona merah, kuning atau hijau. Kalau seandainya daerah tersebut masuk zona merah, maka otomatis semua bentuk aktivitas pembelajarannya harus secara daring atau jarak jauh. Kemarin Buton Tengah sempat masuk di zona merah ini dan sempat diberlakukan aturan yang seperti itu. Tapi nanti kemudian kembali ke zona kuning dan hijau seterusnya, sehingga pembelajaran jarak jauh pun tadi itu perlahan-lahan mulai renggang terganti dengan tatap muka dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan yang keempat, yaitu apa media pembelajaran yang digunakan selama pandemi saat ini? Media yang digunakan selama pandemi, mungkin saya mulai dari sejak terjadi klaim zona merah kemarin itu, ya pembelajaran jarak jauh, kami menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran daring berupa Zoom meeting, ada juga Google Meet dan lain sebagainya. Kadang juga menggunakan via WhatsApp, komunikasi di grup WhatsApp atau Messenger dan lain sebagainya. Dengan adanya kebijakan pemerintah tersebut seperti halnya pembelajaran online, bagaimana proses penerapannya mungkin tadi sudah dijelaskan, dan kendala hambatannya itu yang dialami oleh guru dan murid apa saja, Pak? Terkait hambatan selama proses pembelajaran daring yang kita sempat kelola kemarin itu, hambatan-hambatan yang ada itu adalah kekuatan sinyalnya, kekuatan jaringannya. Karena mungkin kondisi daerah kita juga sekarang ini keberadaan tower dan pemancar jaringannya itu masih sedikit, masih minim sekali, sehingga hal itu menjadi kendala, menjadi masalah pada kekuatan jaringan yang didapatkan oleh baik itu sekolah maupun pelajar. Karena dengan adanya bantuan kuota yang diterapkan pemerintah kemarin, pemakai jasa internet itu menjadi meningkat, sehingga peningkatan tersebut menjadi tidak sesuai dengan kapasitas kekuatan tower yang ada, kapasitas kekuatan sinyal yang ada, sehingga di situ kendalanya kadang pembelajaran jadi lelet dan lain sebagainya. Kadang kurang tampilan, tidak lancar seperti biasanya. Mungkin itu saja terkait kendala-kendala. Lanjut ya Pak, pertanyaan selanjutnya, apakah terdapat dampak positif dari proses kegiatan belajar mengajar pada kondisi seperti ini yang Bapak rasakan sendiri? Sebenarnya terkait positif negatifnya ada ya. Kalau positifnya, peserta didik atau siswa itu jadi lebih antusias dalam hal kemajuan IT-nya, lebih antusias dalam mengakses media-media pembelajaran, tidak hanya Zoom meeting, tidak hanya meeting kelompok, tapi kadang media-media pembelajaran yang lain yang di sana ada kayak semacam link-link buku-buku pembelajaran sebagai referensi, mereka bisa ekspos dan sebagainya. Dari segi negatifnya, kadang kita agak susah untuk mengontrol secara langsung siswa kita sendiri, karena apalagi kekuatan jaringan yang tidak stabil, sehingga kadang layar tampilan yang kita pantau itu dari server induknya saat kegiatan pembelajaran tidak maksimal karena gangguan jaringan tadi, sehingga kontrol kita terhadap keaktifan siswa juga itu menjadi sangat terbatas sekali. Seperti itu.
Pertanyaan selanjutnya, bagaimana menurut Bapak penilaian dalam proses belajar mengajar ketika nanti dilanjutkan, apakah ada pesan atau saran? Terkait penilaian belajar mengajar, sebenarnya kemarin kan namanya asesmen atau penilaian itu selalu lumrahnya atau umumnya diambil akhir pembelajaran, tapi dengan adanya program Kementerian Pendidikan terbaru ini yang namanya AN ya, Asesmen Nasional, lebih tepatnya disingkat dengan Asesmen Kompetensi Minimum yang diselenggarakan pada pertengahan jenjang. Untuk jenjang SMA itu dilakukan evaluasinya di kelas 11, jenjang SMP kelas 8. Jadi beda jauh dengan penilaian-penilaian sebelumnya yang dilakukan pada akhir pembelajaran, pada akhir semester biasanya. Nah, dengan kebijakan baru ini penilaian itu atau asesmen dilakukan pada kelas-kelas pertengahan, dengan catatan penilaian tersebut tidak menjadi semacam gambaran untuk menilai pribadi peserta didik, tapi dia lebih ke masalah bagaimana mengevaluasi pembelajaran yang ada. Jadi saya sangat sepakat sekali kita sebagai praktisi pendidikan negeri ini, memang seharusnya penilaian itu tidak hanya menitik beratkan pada keberhasilan pribadi peserta didik saja, tapi penilaian itu seharusnya berkesinambungan di dalamnya. Selain kemampuan peserta didiknya dalam materi yang diukur, juga proses pembelajaran yang sudah diselenggarakan termasuk kemampuan belajarnya di sana. Jadi harapannya dengan adanya program asesmen nasional ini, pendidikan yang kita selenggarakan ke depannya lebih baik lagi. Dalam hal ini ketika proses asesmen itu sudah diterapkan, maka harapan besarnya adalah perbaikan demi perbaikan proses penyelenggaraan pendidikan kita, mulai dari persiapannya, identifikasi masalahnya, identifikasi karakter siswanya dan sebagainya, itu lebih baik lagi agar nantinya prestasi pendidikan negara kita ini ya sedikit meningkat dari yang sebelumnya. Seperti itu, mungkin itu saja. Oke, masih ada? Pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir yang saya berikan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu yang Bapak berikan untuk wawancara kali ini. Ada kala kurang atau lebih baik dari sikap maupun perkataan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kata bila hingga berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.